Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Sabtu 13 Maret 2021, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam tradisi Taurat orang-orang Yahudi setidaknya ada 613 perintah hukum yang wajib dijalankan. 365 diantaranya berupa larangan dan 245 lagi berupa perintah positif. Masing-masing perintah tersebut kemudian juga dikategorikan dalam pengelompokan besar atau berat dan kecil atau ringan. Misalnya, penyembahan berhala disebut sebagai bentuk dosa yang paling serius. Pembunuhan dan juga perzinahan termasuk dalam kategori dosa berat. Hukum-hukum atau perintah dalam tradisi Taurat tersebut amat dikuasai oleh paham legalistis, sehingga membuat orang-orang Yahudi jauh lebih memikirkan kesucian lahiriah daripada batiniah. Mereka berusaha melaksanakan semua perintah, bahkan hingga yang terkecil sekalipun. Inilah kemudian yang menjadi kebanggaan atau kesombongan rohani dari seorang Farisi yang berdoa di bait Allah. Orang Farisi tersebut bersyukur oleh karena merasa bahwa dirinya tidak pernah melanggar perintah-perintah dalam hukum Taurat seperti merampok atau berbuat zina. Orang Farisi itu juga mengatakan bahwa dirinya berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Akan tetapi dari doa yang disampaikan orang Farisi itu kepada Allah, nampaknya ada kesan bahwa dia merasa dirinya telah menjadi sempurna, telah menjadi suci, dan juga sepertinya ia sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam hidupnya, karena merasa bahwanya dengan menjalankan perintah-perintah saja, maka dirinya sudah menjadi orang yang baik. Berbeda dengan si pemungut cukai yang dalam ungkapan doanya justru menampilkan sikap kerendahan hati dan juga sikap rendah diri. Ia tidak berani menengadah ke langit, bahkan ia memukuli dirinya sendiri dengan penuh penyesalan, memohon belas kasih dari Allah.
Si pemungut cukai menyadari keberdosaannya sehingga ia datang ke bait Allah. Ia menghadap Allah untuk memohon rahmat belas kasih. Yesus mengatakan bahwa si pemungut cukai itu dibenarkan oleh Allah, sedangkan seorang Farisi tidak. Alasannya ialah barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa pesan yang mau disampaikan Tuhan melalui bacaan pada hari ini? Kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mau mengingatkan kita bahwa Tuhan memang membenci perbuatan dosa, tetapi Ia amat mengasihi orang berdosa, terlebih mereka yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Pertobatan itu tampak dalam tindakan yang dilakukan oleh si pemungut cukai di bait Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam doa-doa kita justru merasa diri telah menjadi baik di hadapan Tuhan? Ataukah kita justru memohon rahmat pengampunan dan pertolongan dari Tuhan atas segala bentuk dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengasihani kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.